Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Dream Game Room, website Dream Game Room. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Pika Aditya. Saya Muhammad Raihan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aksi Dream Game Room dari sisi front end juga back end. Nah, langsung saja, ini dia home dari Dream Game Room. Di home Dream Game Room ini, supaya lebih enak penyebutannya, kita sebut saja dengan DGR, supaya lebih enak aja. Di DGR home ini, saya sendiri bertanggung jawab dari sisi front end membuat DGR ini. Home itu cukup simpel, menggunakan tema dark dengan navigasi yang berada di tengah. Navigasi itu ada di sebelah kiri, ujung sebelah kiri itu logo Dream Game Room dan informasi. Nah, coba tolong dibuka panel informasinya. Iya, klik aja. Nah, di informasi ini akan tersedia menu yaitu harga rental spesifikasi serta tertib. Nah, setelah informasi itu ada di games. Klik aja. Nah, kalau misalnya menu games ini diklik, nanti akan mengarah ke list-list yang ada, list-list game yang ada di DGR ini. Ada juga menu event, hubungi kami untuk ya kalau misalkan terjadi masalah. Nah, setelahnya itu ada menu login season up seperti biasanya. Nah, kita menuju ke bawah yaitu ada carousel. Carousel ini gambar slider. Jadi gambar slider di sini tuh menampilkan apa aja sih? Setidaknya 3 gambar ini tuh mewakili DGR itu sendiri gitu. Nah, di gambar pertama itu ada tentang kami ya. Ini sebenarnya website ya mimpi-mimpi lah gitu, mimpi melami. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan tentang sisi backend-nya pada teman saya. Ya, terima kasih Piki. Jadi begini, dari sisi backend sendiri, di sini karena kebetulan Homepack, jadi masih belum terlalu rumit. Hanya di sini dari sisi backend kita menggunakan bahasa PHP. Oke, untuk PHP, kemudian di sini kita hanya mengambil fungsi session. Jadi di PHP ini ada fungsi session start, jadi di mana dia harus memulai session. Nah, kemudian di sini ada fungsi session destroy. Jadi setelah nanti para user atau para pengguna kami melakukan login, lalu mereka melakukan logout. Nah, mereka akan melakukan logout dan kembali lagi ke Homepack ini. Nah, setelah melakukan logout, nanti sessionnya akan dihancurkan oleh fungsi session destroy tadi. Nah, bakal dihancurkan di index.php ini. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, setelah indeks PHP ini atau homepage kami akan menjelaskan tentang login terlebih dahulu. Nah, silahkan. Sebelum dilanjut, tahan dulu. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi, di home DGR ini, kalau memang sudah punya akunnya dan sebelumnya sudah daftar, gitu, bisa langsung login. Tapi kalau memang belum daftar, bisa langsung ke menu Advanced Season Up. Nah, tapi kita di sini buat semacam 2 jalur seperti itu, 2 jalur di mana di login juga bisa sekaligus ada menu daftar atau langsung ke menu daftar. Lanjut lagi ke menu Season. Nah, tadi di Season itu kayaknya teman saya Piki juga menambahkan ada atribut di mana jika loginnya nanti diklik, dia akan menampilkan sebuah tab baru untuk membuka login. Ya, gitu. Nah, dari sisi front end di page CG ini cukup simple dengan berlatar background gambar ya. Kurang tahu di sini gambar sini punya kredit atau tidak. Yang pasti di sini dibuild menggunakan cukup simple, cuma sedikit card lalu ditambah form untuk email address sama password, button, dan juga yang saya bilang tadi tentang dua jalur itu, tentang dari menu page CGN ini bisa sekaligus ke menu daftar. Okay. Bisa dijelaskan untuk sisi backend-nya kan? Sebenarnya di sini
sisi backend dari HTML login user HTML ini sebenarnya nggak ada. Tapi nanti dari sisi dari front end ini ada form, di mana nanti formnya akan dikirimkan ke file PHP yang lain. Nah, nanti dari file PHP itu nanti akan diproses. Nah, dan setelah diproses nanti akan masuk ke laman selanjutnya jika prosesnya ternyata true atau benar, dan jika kalau misalnya salah dia bakal balik lagi ke login spec ini. Nah, kebetulan tadi kita kan langsung ke login ya, jadi kita mungkin sekarang langsung nyobain ke pendaftaran. Oke, bentar, ini ada error. Sudah saya perbaiki seharusnya tadi. Sebentar. Nah itu dia. Harusnya tadi udah saya perbaikin sebelumnya, tapi kayaknya ada bug sedikit. Nah, ini bagian sign up-nya. Sign up-nya itu terdiri dari, silahkan, Vicky. Oke, di sign up ini sama seperti sebelumnya di menu sign in. Ini cukup simpel, hanya sebuah form pendaftaran biasa yang terdiri dari nama, nomor identitas. Kami memakai nomor identitas ini untuk sebagai bukti penguat saja gitu. Nomor identitas ini kami buat bisa memakai KTP, SIM atau yang lainnya. Yang pasti nomor identitas itu memuat informasi si user ini gitu. Nah, ada juga email, ada juga password. Bisa ke bawah sedikit. Nah, itu saja. Jadi cukup simpel ya. Kami membuat form pendaftaran itu simpel, hanya terdiri dari nama, nomor identitas, email, dan juga password. Setelah itu nanti tinggal submit dan data diproses oleh backend. Silakan backend. Oke. Sama seperti sebelumnya di login, di sign up juga HTML ini tidak ada proses sama sekali. Tapi di sign up ini kita kan menggunakan tag form. Jadi dari tag form tadi akan dikirimkan lagi ke file PHP yang dimana nanti akan diproses di file tersebut dan akan dikirimkan ke database kami. Dan kebetulan database kami menggunakan MySQL. Oke, jadi kita langsung uji coba aja buat pendaftarannya. Misalkan namanya Muhammad Piki aja. Nomor identitasnya 121 bla bla bla. Pakai nama saya. Piki@gmail.com. Passwordnya enggak, di sini. Nah, itu dia. Tadi kan setelah kita melakukan submit, nanti akan dikirimkan ke file save.php. Nah, dalam save.php ini nanti dia akan diproses, dikirimkan ke database kita. Nah, nanti akan dicantumkan dalam database user, table user. Nah, setelah ada alert di sini, selamat bergabung bersama kami, Piki. Nah, jadi dia nanti ngambil data dari form yang kita isi, misalkan namanya, nama lengkapnya Muhammad Rehan atau Piki Aditya. Nah, dia bakal mengambil semuanya. Jadi dari semua nama itu Piki Aditya, nanti dia bakal nampilin situ selamat bergabung bersama kami Piki Aditya. Jadi gitu. Karena ini berhubung kita cuman pakai satu suku kata, selamat bergabung bersama kami Piki. Jadi dia akan nampilin cuma Piki aja. Nah, setelah oke, nanti dia bakal balik lagi ke indeks. Nah, habis itu kita bisa klik login lagi. Sebentar. Nah, kita coba pakai yang tadi Piki. Password 389. Nah, sign in. Nah, setelah diproses dan ternyata hasilnya benar, dia akan menampilkan sebuah alert di mana Anda berhasil masuk. Dan ini sekaligus juga dia akan membuat suatu session baru di mana saya lupa ngejelasin juga tadi di save itu sebenarnya ada session juga, create session. Di login ASP.php ini ada create session di mana nanti session ini dia bakal buat sebuah variable session baru. Dia akan mengambil dari email. Kemudian nanti akan dipakai juga dari email itu kita akan manggil si nomor NIK-nya si Piki ini tadi. Nah, oke. Nah, ini dashboard-nya. Nah, silahkan Piki menjelaskan terlebih dahulu mengenai front end-nya. Wah, rumit sekali ya dashboard-nya. Oke, di sini ada menu dashboard ya. Menu dashboard-nya cukup rumit desainnya. Memakan waktu. Di menu sidebar sini sebelah kiri
ini ada menu sidebar apa sih, semacam apa ya namanya, yang kalau misal diklik semacam pop up gitu, jadi dia bisa nge-swipe gitu. Nah di sini fungsinya apa sih? Fungsinya itu ya untuk meminimalkan tampilannya aja dan memperjelas. Soalnya kalau misalkan dia dikecilkan itu tulisannya itu saya setting agar kecil saja. Kenapa agar kecil? Supaya ya hanya ikonnya gitu. Jadi ikon itu mewakili si tempat dia itu gitu. Nah kebetulan kita ada di page dashboard. Ini page dashboard yang navigasi atasnya itu dia polos biasa, cuman menampilkan siapa sih yang login tersebut ada di pojok kanan sini, nama dari si user yang login tadi. Nah bisa diklik. Nah sekaligus setting profil, setting dan logoutnya. Nah kita ke PC info saja, langsung PC info. Nah di PC info ini si user bisa memilih PC mana yang akan dia booking. Jadi nanti akan ada beberapa pilihan PC yang tersedia. Nah di sini saya memakai table sistematik untuk membuatnya. Jadi pertama dibuatkan dulu satu card. Nah di mana card itu ada card header dan card body serta card footer. Di card header di situ isi dari card header itu kepalanya. Jadi isi dari card header itu bisa kita taruh judul. Jadi judulnya itu apa? Saya kasih judul PC info. Di card body, isi dari PC info itu apa? Isi dari card body-nya itu adalah si PC tersebut tersedia atau tidaknya gitu. Jadi ada PC 1, PC 2, PC 3 gitu. Nah, dia bakalan diurut gitu. Nah, di card footer bisa ke bawah dikit. Nah, di card footer ada pagination. Pagination ini berfungsi untuk memindah ke halaman selanjutnya, ke halaman kedua, ke halaman ketiga, apabila PC di page tersebut sudah penuh. Nah, di bawahnya saya sisipkan juga footer dari sistematiknya. Footer di sini untuk copyright saja, serta ada sedikit penambahan untuk page to top di sebelah kanan bawah. Nah, itu sebenarnya untuk halaman yang segini tidak perlu pakai page footer, cuman nanti apabila ini visinya itu disetting dalam satu card body itu ada 10, nah akan memakan waktu yang cukup lama apabila kita scroll ke atas. Itu saja, bisa dijelaskan untuk sisi backend-nya kan? Oke. Tadi yang sudah dijelaskan ya sebelumnya ada tombol button buat si profile. Nah, si profile tombol button juga ini menggunakan backend-nya. Jadi tadi kita udah bikin session dari email si user login tadi. Nah, dari login tadi yang didapatkan dari form dimasukkan ke dalam variable session. Nah, dalam variable session tadi kemudian kita panggil lagi di sini. Nah, setelah dipanggil di sini ada piki@gmail.com. Karena kita tadi inputnya pakai piki@gmail.com, otomatis dia akan memanggil piki@gmail.com. Kemudian di sini tadi yang sudah saya sebelumnya jelaskan. Nah, di sini ada tombol logout. Nah, tombol logout ini nanti dia akan mengembalikan ke index. Di mana yang udah saya jelaskan sebelumnya di index tadi ada namanya session destroy. Nah, dia akan menghancurkan semua session. Jadi kalau misalnya login si user udah kembali ke index.html, maka semua sessionnya hancur dan si user harus login kembali agar bisa masuk ke dalam dashboard-nya. Jika nggak login nanti akan dialihkan kembali ke page login gitu. Dan mungkin untuk di PC ini di bagian utama PC ini, di sini saya juga menambahkan ada button, ada form, di mana nanti dia bakal mengirimkan informasi dari si PC ini. Jadi kalau misalnya dia klik yang ini, dia akan mengirimkan informasi PC 1 dan PC seterusnya PC sampai ketiga. Nah, itu dipakai di sini digunakan ada value. Nah, value-nya diambil dari database kita, di mana di sini kita demo menggunakan hanya 3 PC. Oke, silakan. Mungkin bisa saya perjelas ya. Fungsi button di sini itu mungkin maksudnya memperjelas si kondisi PC tersebut, apakah kondisi PC tersebut sudah terblocking kah, sudah ada kah, atau misalkan sedang mainkan kah, rusak kah. Jadi kalau memang kita mau tahu kondisi dari si PC tersebut, mungkin ya mengklik button tersebut. Apa benar? Gini,
kebetulan saya udah menambahkan beberapa fungsi. Jadi kalau misalnya, ya makasih Vicky, tadi udah ditambahin. Jadi di PC ini, kalau misalnya statusnya PC tersebut selain available atau tersedia, maka si tombol button yang ini, dia akan menghilang. Tapi jika misalkan kita membuat semua, misalkan status dari si PC ini available, maka tombol ini akan muncul dan si user bisa digunakan. User bisa membooking PC tersebut, tapi kalau misalnya nggak available, dia nggak bakal bisa klik dan nggak bisa melanjutkan ke form booking selanjutnya, begitu. Oke, mungkin scope sampai di PC, kita mau lanjut ke My Booking. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kita klik tadi yang submit. Nah, ini dia. Nah, di sini dia pakai form dengan metode get submit-nya. Nah, submit 1 berarti sama dengan PC sama dengan 1. Jika kita ngeklik PC yang kedua, sebentar, nah, PC yang kedua, nanti dia akan mengirimkan submit kedua. Jadi seperti itu. Jadi dia ngambil data dari si button tadi ya. Dari database kita ya. Nah, di sini juga ada kondisi beberapa hal yang disebutkan. Misalkan kondisinya ada di mana, lantai 10 blok E, baik, dan sebagainya. Nah, harga 10.000 per jam, dan sebagainya. Mungkin Vicky mau menjelaskan dulu front end-nya. Di menu front end, setelah kita mengklik button tadi, itu seperti apa yang Rehan bilang sebelumnya. Jadi kalau misalkan CPC itu available atau bisa dipakai, bisa diklik dan langsung ke menu booking ini. Nah, menu booking ini, di sini rinciannya itu di sebelah kiri ada gambar PC-nya serta nama PC-nya. Kiri atas maksudnya. Ini. Yang iya. Jadi di PC 2 ini dia terusan dari page sebelumnya tuh. Jadi kita kan klik. Nah, setelah mengklik nanti si informasi PC ini akan tersedia di sini. Nah, untuk menu pembuatan sendiri tuh menggunakan table sama seperti sebelumnya. Cuman di sini saya memberikan info-info tambahan seperti info dari si PC itu sendiri, info letaknya, kondisi, serta harga yang akan nanti dipakai PC tersebut, serta spesifikasi detail dari PC tersebut. Kenapa saya taruh spesifikasi detailnya setelah si user mengklik? Jadi si user akan tahu spesifikasi detailnya itu setelah si PC tersebut available dan si user mau di PC itu. Gitu. Nah, di sebelah bawah, jadi di sini adalah contoh dari spesifikasi detailnya. Bawah. Udah. Nah, di sini ada button kembali. Apabila button kembali yang mungkin diklik, akan kembali ke menu yang dashboard tadi, PC tadi. Nah, apabila mungkin berniat ataupun ingin melakukan booking, mungkin bisa button bookingnya diklik, nanti akan muncul sebuah pop-up, betul kan? Ya. Ya, nanti akan muncul sebuah pop-up konfirmasi booking. Apabila memang berniat booking, pop-up tersebut ini akan muncul dan bisa diklik ya. Mungkin untuk logika back-end-nya bisa Rehan jelaskan? Oke, melanjutkan dari yang tadi ya. Jadi nanti tadi kita akan membuat sebuah submit tadi ya di sini, metode get, terus kemudian submit. Nah, ini metodenya sebenarnya bisa kalau user mau ganti, misalkan dia nggak mau capek-capek, bisa langsung dari URL-nya submit 3, 1 dan sebagainya. Nah, dari data submit ini nanti bakal dilanjutin ke booking. Nah, dari booking ini kita buka, terus ada tadi yang dijelaskan oleh Bapak Vicky tadi, ada pop-up. Nah, pop-up-nya ini akan memberikan suatu konfirmasi kepada pelanggan, dia mau booking atau enggak. Kalau enggak, dia bakal nutup si pop-up-nya. Dan kemudian, kalau misalnya dia akan melakukan booking, ya, nanti dia bakal keproses ke file PHP yang sudah saya buat. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak ngirim-ngirim lagi sebenarnya. Nah, kita coba ya. Nah, kami sudah merekam pemesanan Anda, berarti tandanya transaksi pembookingannya sukses. Nah, di sini ada 2. Sorry, sebenarnya itu nggak ada. Habis selesai the booking, saya lupa hapus. Oke, nanti dia bakal balik ke My Booking. Setelah kita sukses melakukan booking, nanti dia bakal balik ke My Booking, di mana history booking yang setelah dilakukan. Nah, di sini ada 25 Mei 2008. Nah, ini berdasarkan juga diambil dari kita menggunakan fungsi date. Jadi ada fungsi date yang disediakan oleh PHP, kita gunakan sebagai penambahan
di pemanggilan sini. Dan kemudian sesuai dengan apa yang dia booking PC 2, jadi dia memanggil PC 2. Nah, sesuai dengan alamat emailnya piki@gmail.com. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan backend-nya. Akan dilanjutkan oleh Piki. Front-end-nya dari My Booking. Oke. Di menu My Booking ini sebenarnya sama seperti sebelum-sebelumnya saya membuatnya. Hanya saja mungkin di sini tuh saya menyediakan sebuah card kosong. Sebelumnya ini card kosong. Jadi di mana card kosong ini berbentuk sebuah card kosong, mempunyai card header, story booking, card body, dan card footer sama. Nah, ada yang sedikit berbeda di sini di card bodinya. Jadi di card bodinya ini dia bakal otomatis gitu. Otomatis yang logikanya tadi disebutkan oleh Rehan. Nah, untuk keterangannya sendiri itu memang saya yang kasih. Jadi nanti dia tuh berbentuk seperti list gitu, seperti list. Nah, list booking. Jadi history booking ini history dari pemesanan kita gitu. Misalkan ini PC 2 atau mungkin satu hari yang akan datang mungkin kita booking lagi PC 3, mungkin yang PC 3 tersebut historinya akan berada di PC 2. Jadi dia membentuk satu kesatuan list di mana dari yang mungkin yang terlama itu di atas, yang terbaru itu di bawah. Iya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan. Jadi sebenarnya penampilannya itu berdasarkan dari database-nya. Jadi berdasarkan karena kita menggunakan default, kita nggak pakai sort by dalam SQL-nya, structured language-nya. Jadi dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang di database. Jadi kalau database itu kita inputnya dari yang sebelumnya, maka otomatis yang akan pertama kali muncul yang paling atas itu adalah yang sebelumnya. Dan seterusnya sampai yang paling terkini atau paling terbaru. Seperti itu mungkin. Jadi menyambung dari apa yang Rehan katakan tadi barusan. Jadi listnya itu yang paling pertama tuh yang paling atas, yang terlama. Jadi yang terbaru itu biasanya ada di bawah. Makanya di sini saya menggunakan pagination juga. Sebenarnya saya ingin menambahkan fitur search, hanya saja di sini sedikit kebingungan apa yang akan dicari nanti gitu. Masih belum terpikirkan bagaimana. Mungkin kedepannya akan kami kembangkan lebih jauh. Nah, di menu My Booking ini mungkin itu saja. Rehan, ada yang ingin ditambahkan? Oke, sebelumnya di sini saya nggak, pemanggilannya sini saya menggunakan fungsi while. Jadi di mana kalau misalnya si datanya masih ada, maka while akan dianggap true dan dia akan terus menampilkan. Tapi kalau misalnya sebelumnya si data ini sudah tidak ada, maka while akan menganggap false dan tidak memanggilkan data kembali. Jadi kebetulan karena sini cuma hanya satu data, jadi mungkin perulangannya hanya satu kali. Tapi kalau misalnya dia ada banyak data, maka dia akan melakukan while-nya sebanyak data tersebut. Oke, mungkin cukup untuk bagian dashboard user. Di sini kita akan mencoba logout kembali ke index. Nah, dia berhasil kembali ke index.php. Nah, di sini mungkin saya bakal coba melakukan demo sedikit mengenai tadi fungsi yang sudah sebelum saya jelaskan soal session. Kita misalkan balik lagi ke dashboard yang tadi, yang sebelumnya kita udah logout nih. Nah, di sini akan ada notifikasi Anda belum login. Silahkan login terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalnya Anda sudah logout dan kemudian harus login kembali gitu. Jadi kalian jadi keamanan kalian masih tetap terjaga. Jadi kalau misalnya kalian udah logout, otomatis kalian nggak bisa login lagi, kecuali kalian harus melewati lagi login page kita. Nah, coba kita klik. Oke. Mungkin di sini ada sedikit rancu ya, bisa saya tambahkan kan? Oke. Balik lagi ke tadi. Boleh saya tambahkan? Oke, boleh. Jadi seperti ini. Apabila si user ini sudah keluar, dia tidak bisa back atau kembali ke page sebelumnya dengan cara mengklik fitur dari browser tersebut, klik kanan back ataupun klik panah tersebut back ya, itu dia tidak bisa apabila dia sudah logout. Kenapa seperti itu? Dikarenakan sessionnya itu sudah dihancurkan atau sesinya telah berakhir. Jika memang si user mau kembali masuk ke menu dashboard, dia harus melewati sign in lagi atau dia harus masuk kembali baru bisa ke menu dashboard. Betul begitu? Terima kasih Pak Vicky, penjelasannya cukup menarik. Oke. Jadi setelah login user, sekarang kita pindah ke aktor operator. Jadi karena
sebentar saya tutup dulu. Nah, sifatnya di sini operator adalah bagian dari perusahaan kami, maka otomatis dia tidak akan ditampilkan di homepage, di mana loginnya tidak akan ada di homepage. Jadi loginnya sendiri dia akan terpisah dari homepage. Beda dengan user, di mana user ini adalah masyarakat umum atau pelanggan umum yang bisa mengakses langsung dari homepage kita. Begitu. Jadi sekarang kita coba akses ke loginnya operator. Sebentar. Ya. Oke. Nah, di sini operator, boleh silakan, Vicky, front end-nya. Di sisi operator login ini, kenapa kita buat dia tidak bisa masuk dari form? Dikarenakan operator adalah bagian dari kami. Maksudnya bagian dari kami itu apa? Bagian dari kami adalah operator ini, setidaknya dia terafiliasi dengan kami gitu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk ke menu ini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang sudah didaftarkan oleh admin yang nanti akan kita bahas di menu admin yang bisa masuk ke menu login operator ini. Nah, untuk sisi front end-nya sendiri di menu login operator ini kurang lebih sama, hanya saja berbeda di ikonnya saja dan juga di sisi di sisi seperti maksudnya. Jadi user login dia memerlukan email dan juga password. Tetapi operator yang dia perlukan adalah ID operator dan juga passwordnya. Kenapa operator tidak bisa membuat akun sendiri? Seperti yang saya singgung sebelumnya, si operator ini bagian dari kami. Hanya kami yang bisa membuat si operator. Jadi, kami akan memberikan operator ID dan juga passwordnya setelah operator tersebut kami daftarkan. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk sisi logikanya. Rehan, silakan. Oke, operator ini sama seperti login di user tadi sebelumnya. Jadi operator nanti ini sebenarnya form ya, form biasa, terus nanti akan dikirimkan lagi ke login operator PHP, atau saya bisa nyebutnya login_op.php. Nah, nanti informasi akan lanjutkan di PHP-nya. Jadi akan saya lanjutkan untuk login langsung aja ya. Ya, boleh Vicky? Nah, ini sama kayak tadi, kalau misalnya eksekusinya berhasil atau verifikasinya berhasil, dia akan Anda berhasil masuk. Nah, ini ada beberapa PC 1, 2, dan 3. Oke, silakan Vicky dulu jelaskan mulai front end-nya. Di sisi front end, kurang lebih di dashboard operator ini sama seperti sebelumnya. Di sisi dashboard user, hanya saja sedikit perbedaan di sini yaitu adalah di bagian card body-nya. Di card body-nya di sini, si card body operator ini ada berbeda. Kenapa? Karena di bagian card body-nya ini si PC tersebut ada statusnya. Statusnya ini mewakili apa sih? Statusnya ini mewakili keadaannya dia. Nah, di bawahnya saya memberi tombol button untuk keleluasaan si operator mengupdate kondisi atau mengubah kondisi dari si PC tersebut. Kurang lebih sisanya hampir sama dari sisi front end. Mungkin di sini yang akan banyak dijelaskan adalah sisi back end-nya, karena saya melihatnya sedikit rumit, apalagi dengan berbagai kondisi. Silakan, Rehan. Dari sisi back end-nya sendiri, jadi si PC1, PC2, PC3 ini ada beberapa button sebenarnya di sini. Sebenarnya saya ada 4 button. Pertama maintenance. Jadi si operator ini bisa memberikan status kepada PC ini maintenance dan akan dikirimkan ke database kami. Kemudian dari database ini nanti akan dibaca oleh dashboard si user. Nah, ketika user melihat tidak ada tombol, maka PC ini mungkin ada status maintenance. Jadi si PC ini bisa dipakai. Atau kalau PC-nya lagi buka PC misalkan di sini,
Nah, berarti otomatis PC ini lagi dimainkan oleh seseorang, dan jadi si user nggak akan bisa button lagi, jadi dia nggak bisa booking. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada 4 button, yaitu buka PC, maintenance, cancel, dan close PC. Jadi setelah kita playing, misalkan si operatornya melihat ada suatu kecurangan atau sesuatu hal yang aneh dari si player, dari pengguna PC ini, dia bisa nge-close si PC ini sebelum pengguna menutup si PC ini, gitu. Jadi ada berapa persyaratan ya? Ada 3. 4. Available, book, maintenance, dan playing. Dimana kalau misalnya dia dalam kondisi available, si operator bisa melakukan maintenance atau buka PC. Oke. Kemudian ada posisi booking. Nah, booking ini bisa dilakukan hanya oleh user, karena yang bisa melakukan pembookingan adalah user. Jadi si operator nggak bisa melakukan booking, tidak bisa melakukan perubahan status ke booking. Kemudian yang ketiga ada namanya status maintenance. Jadi maintenance ini nanti akan kita coba, di mana status maintenance ini si PC ini nggak bisa dipakai atau lagi kondisi rusak atau sebagainya. Nah, jadi maintenance ini hanya mempunyai 1 button, yaitu button available, di mana kalau misalnya maintenance sudah selesai, maka PC itu bisa dirubah statusnya menjadi available. Kemudian yang keempat, ada status playing, di mana status playing ini ketika si PC ini sedang dimainkan oleh user. Nah, nanti dia akan memiliki button 1, yaitu close, di mana tadi yang sudah saya sebutkan, kalau misalnya si user ini ada melakukan sesuatu hal yang aneh menggunakan PC tersebut, si OP-nya bisa melakukan close, seperti itu. Mungkin kita bisa coba, misalkan kita klik maintenance. Tunggu. Sorry. Nah, ini nanti perubahan setelah berhasil, nanti dia bakal ngirim. Nah, maintenance hanya satu button, yaitu available. Oke, gimana Vicky? Mungkin di dashboard operator ini dan tombol-tombol yang tadi dijelaskan oleh Rehan mungkin berpengaruh kepada dashboard si user ya, mungkin seperti itu. Iya, begitu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya maintenance, berarti si user nggak bisa ngelihat. Jadi si kondisi di user itu hanya available. Jadi kalau misalnya PC-nya statusnya available, maka buttonnya bukan muncul. Selain available, maka buttonnya nggak akan pernah muncul. Gitu. Oke, lanjutkan. Oke, tadi kita udah nyoba rubah ke maintenance. Jadi nanti dia ini setiap button ini sebenarnya ada value-nya. Nah, dalam value ini ada namanya, tadi saya udah gabungin. Jadi di value ini ada value asalnya, di mana kalau misal maintenance plus ditambahkan oleh nomor dari CPC. Nah, nomor CPC ini kita ambil dari database kita. Kemudian nanti setelah masuk ke form PHP kita, di form PHP kita nanti dari yang awalnya value itu ada available sama nomor PC-nya, kita pecah menggunakan fungsi explode dari PHP. Dari fungsi explode ini kita pecah menjadi dua array. Nanti dari 2 array itu nanti akan dipakai atau digunakan untuk selanjutnya memulai prosesnya. Begitu. Di sini ada maintenance booking available. Nah, sekarang coba kita buka yang available, buka PC. Ubah status PC telah berhasil dan akan memunculkan status playing, di mana status playing akan dipakai. Nah, di sini ada 1 button lagi buat button lagi close. Nah, oke, untuk bagian status booking itu ada 2 button, cancel dan buka PC. Buka PC sama seperti tadi, dia akan merubah statusnya ke playing, sementara cancel akan merubah statusnya ke available. Kenapa di sini ada cancel? Jika semisalnya si operator menganggap si pembooking ini atau si user atau pengguna ini terlalu lama melakukan verifikasi di depan dia, maka status dari PC ini akan berubah ke available dan bookingan yang tadi sebelumnya dilakukan oleh user tersebut akan di-cancel oleh operator. Seperti itu. Dan di sini juga ada penampilan nama. Di sini saya menggunakan session juga sama seperti tadi, tapi session di sini agak berbeda. Kenapa berbeda? Jadi dari data ID tadi dipanggil, kemudian dari data ID kemudian dicocokkan dengan database kami. Setelah dicocokkan dengan database kami, akan dipanggilkan nama, dan kemudian nama itu akan disimpan di variable session kita, dan variable session itu akan dipanggil lagi di ujung kanan tadi, nama buat profilnya gitu. Oke, kita mau lanjut ke Resi mungkin? Oke, lanjut. Resi. Oke, silakan. Di
sisi front end Resi ini operator. Jadi si operator ini punya kemampuan untuk melihat daftar-daftar user yang melakukan kegiatan booking tersebut. Nah, jadi untuk dari front end-nya sendiri itu kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya saja perbedaan di card body di sini saya menggunakan sistem tabel. Jadi tabel berurut. Sistem list tabelnya juga sama seperti sebelumnya dari sisi user. Jadi yang lama itu yang atas, sedangkan yang paling baru itu ada di bawah. Ada yang sedikit berbeda di sini di operator. Saya menambahkan sisi show. Kenapa bisa diperlihatkan show-nya? Nah mungkin ya. Jadi di show ini apa sih show ini? Jadi kenapa sih saya tambahkan show ini? Jadi di show ini tuh kenapa harus saya tambahkan? Karena apabila usernya terlalu banyak dan kita ingin menampilkan data tersebut menjadi satu halaman itu sekian data, ini akan memudahkan. Atau bisa lebih mudah lagi, saya tambahkan menu pencarian atau search. Mungkin di sini untuk mempercepat si operator memproses apa yang akan dilakukan atau mungkin ada kejanggalan atau mungkin apa untuk mencari tahu tersebut. Jadi ini untuk mobilisasi si user. Maksudnya mobilisasi si operator. Sisanya hampir sama sebelumnya, hanya itu saja. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi back-end-nya. Untuk back-end-nya sendiri sebenarnya dari fungsi show dan fungsi search ini dan showing di bawah ini saya belum melakukan penambahan fungsi karena kami lebih cenderung ke fungsi utama. Jadi karena ini masih sifatnya demo, yang masih selanjutnya pasti kita akan perlu pengembangan lagi. Jadi saya masih menambahkan fungsi-fungsi yang utama. Jadi di show dan search dan showing ini saya belum menambahkan fungsi di mana sesuai dengan database kita. Jadi sebenarnya ini kita menggunakan fungsi pemanggilan while. Jadi kita mengambil data dari si resi data table resi. Jadi si operator ini bisa melihat semua resi, ditarik semua resi, kemudian ditampilkan. Berbeda dengan yang ada di user. User hanya menampilkan resi berdasarkan ID user tersebut. Jadi di sini ID user adalah sebagai primary key user, begitu. Nah, kemudian di sini penampilannya berdasarkan tanggal. Jadi tanggal yang baru akan paling bawah, kemudian tanggal yang lama akan ke atas, begitu. Jadi di sini SOP dari si operatornya sebenarnya begini. Ketika si user tiba di warnet di Dream Game Room ini, nanti si user wajib menunjukkan ID-nya, identitasnya kepada operator. Kemudian operator akan melakukan verifikasi sesuai dengan ID dan sesuai dengan nama tersebut. Jika verifikasi itu benar, maka operator akan membuka sesuai dengan apa yang diminta oleh si user. Misalkan tadi ini yang baru-baru kita bikin adalah si nama PC dengan ID user sekian, nomor PC sekian. Nah, PC 2. Kita balik lagi ke dashboard. Jadi setelah nanti si operator yang lihat sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan data yang ada, ID-nya dan sebagainya, maka operator bisa melakukan buka PC. Jika dengan syarat user tersebut disiplin datang tepat waktu sesuai dengan apa yang disebutkan tadi di awal. Nah, setelah buka PC, statusnya akan berubah menjadi playing. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin bisa dijelaskan kan batas waktu untuk datang sebelum konfirmasi waktunya? Nah, begini. Kebetulan kemarin saya sudah mencoba melakukan beberapa kali menggunakan waktu, tapi saya melihat ada suatu bukan kejanggalan, jadi agak sulit sebenarnya. Jadi karena waktunya itu menggunakan timeout, saya sendiri masih coba-coba, tapi kemarin nggak bisa. Jadi mungkin itu akan menjadi bahan evaluasi kami. Bahan evaluasi kami yang nanti selanjutnya akan kami kembangkan. Tapi untuk saat ini hanya bisa di-cancel melalui operator, jadi bukan berdasarkan waktu. Begitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ke penjelasan selanjutnya. Mungkin di sini logout, dia bakal balik lagi ke index, karena di index itu saya udah nempatin session destroy. Jadi sama kayak sebelumnya di login user. Jadi dia kalau misalnya balik lagi ke dashboard, dia harus login lagi karena sessionnya udah dihancurin sama kita.
sesinya udah dihancurin, dan dia harus login lagi seperti itu. Oke, kita log out. Dan kalau kita reverse lagi, balik lagi ke sebelumnya, Anda belum bisa login, silahkan login terlebih dahulu, dan dia akan mengarahkan lagi ke operator login. Seperti itu, sama aja seperti sebelumnya. Nah, kemudian login operator selesai, selanjutnya kita lanjut ke login admin. Mengenai fungsi admin sini ngapain aja? Nah, oke, silakan Vicky, penjelasan frontend admin loginnya. Oke, di sisi front end admin ini sama mirip sebenarnya seperti sebelumnya, hanya saja di sini yang berbeda di menu formnya ada sebelumnya user itu email, operator itu ID, admin juga ID. Nah, jadi si admin ini sebenarnya mungkin bisa saja kita sebagai si DGR ini, atau mungkin ada orang yang bertugas khusus untuk menjadi admin sini. Jadi admin ini yang punya kendali penting di sini. Dia yang mengendalikan seluruhnya DGR ini. Jadi si admin ini akan ada admin ID-nya dia. Jadi kita membuat admin ID sendiri dan juga passwordnya untuk langsung bisa login. Nah, sepertinya dari si front end kebetulan 3 page login ini kurang lebihnya itu sama, hanya berbeda di segi ini saja, email, operator ID, place and form-nya saja, kurang lebih begitu. Sisi backend-nya kan? Oke, sama seperti yang sebelumnya di login operator, login user. Di sini hanya menggunakan tag form. Nanti tag form ini akan dikirimkan menggunakan metode post ke dalam login _AD PHP. Nah, nanti di PHP itu nanti bakal diproses lagi sama seperti sebelumnya. Jadi kalau misalnya admin ID dan passwordnya sesuai dengan ada yang di database kami, maka dia akan login. Tapi kalau enggak, dia akan munculkan alert atau munculkan suatu peringatan bahwa password dan adminnya salah, dan dia harus balik lagi ke login admin, harus isi lagi login adminnya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau tambahkan, Peggy, atau kita langsung coba? Mungkin di admin ID dan passwordnya sendiri, apabila memang ada gitu yang perwakilan mungkin dari kami, mungkin kami akan memberikan file khusus, mungkin admin ID dan passwordnya akan kami buatkan. Jadi bisa saja si admin ini kita sendiri sebagai si DGR ini, atau mungkin orang lain yang kita tugaskan untuk mengontrol jalannya administrasi dari DGR ini. Dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya sudah membuat beberapa admin ID, sebenarnya ada 2. Saya buat cuma 1. Nah, jadi kalau misalnya passwordnya nggak sesuai, password atau admin ID Anda salah, dan dia akan dikembalikan lagi dan dibuat kosong. Nah, Anda berhasil masuk, silahkan. Oke, lanjut. Nah, di sini operator sudah kami bikinkan 2. Oke, silahkan Vicky untuk front end-nya. Dari sisi front end di sini sungguh sangat menarik menurut saya. Front end-nya untuk sisi sidebar-nya sebelah kiri itu tiga-tiganya dashboard admin, dashboard operator, dashboard user, sidebar-nya sama. Nah, untuk top-nya atau navigasi bar-nya itu yang atas ada sedikit perbedaan yang sebelumnya sudah dijelaskan di dashboard operator, di mana nama di sini bisa diarahkan ke namanya. Bukan nama yang itu, maksudnya nama yang berada di atas, nama dari si user, dari si adminnya, nama si adminnya. Yang atas dekat yang ada tombol profilnya, ya itu. Jadi yang berbeda adalah di sininya namanya yang
sebelumnya dijelaskan oleh Rehan, itu agak ada perbedaan di situ. Nah, lalu perbedaannya ada di mana lagi? Perbedaannya itu ada di card body-nya. Card body-nya ini ada sedikit penambahan button untuk mengubah data dan juga button untuk menghapus si user atau operator tersebut. Dan juga ada satu button untuk menambahkan operator dan juga bisa menghapusnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sekaligus didemokan, Han? Oke, untuk back-end-nya dan sebelumnya saya back-end dulu ya, penjelasan mengenai server side-nya. Jadi di sini ada penampilan nama sama sebelumnya di operator tadi. Jadi penampilan namanya di sini dia pakai admin ID-nya. Nanti admin ID dicocokkan dengan database kita. Nanti setelah dapat database cocok, dia akan memanggil dan memasukkan di dalam session seperti sebelumnya di variable session. Nanti kita panggil lagi di variable session-nya. Nah, di sini ada profile setting logout, dan logout ini sama seperti tadi, dia akan balik lagi ke index.html atau homepage kita, dan dia akan menghancurkan semua session seperti itu. Nah, misalkan kita sekarang nyoba tombol add operator. Nah, di sini tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa operator sendiri di sini tidak bisa membuat akunnya secara langsung atau langsung dari homepage, nggak bisa, karena di bagian dari kita, bagian dari perusahaan. Jadi dia harus melakukan sesuai SOP-nya. Jadi dia harus daftar dulu ke kita, ngobrol dulu, bla 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 bla, dan lalu kemudian setelah kita ACC baru kita tambahkan akun operatornya. Ini bisa diklik. Nah ya, ini pop up. Saya jelaskan sedikit. Oke, boleh. Dari sisi back-end-nya tadi sudah jelaskan, operator tidak bisa daftar. Operator itu hanya bisa login dan kita yang mendaftarkannya. Apabila tombol add operator ini ditekan, nanti akan muncul sebuah pop-up di mana pop-up itu berisi form pendaftaran operator. Untuk form pendaftaran operator di sini hanya sebuah form biasa pada umumnya yang berisi username, password, nama, dan NIK. Jadi username dan password ini yang akan digunakan nanti di page login. Nah, untuk nama dan NIK ini hanya sebagai indikator, NIK sebagai penguat bahwa yang daftar itu benar-benar dia. Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Untuk back-end-nya sendiri, di sini kita sudah gunain tag form sama. Jadi tag form ini nanti akan mengirimkan ke file save.php kita. Nah, di file save.php nanti bakal di-save di situ. Jadi nanti tambah operator ini, saya udah bikin ada value-nya jadi submit gitu. Nanti dia bakal ngirim, dan ini juga menggunakan metode post kalau nggak salah. Jadi dia nggak akan kelihatan di atas. Misalkan kita demokan aja langsung, namanya username-nya same ya. Nah, ini misalkan namanya aja deh. Nah, NIK-nya bebas ya, jadi NIK berdasarkan nomor induk kependudukan dia. Kemudian setelah selesai, kita boleh tambah operator. Nah, dia akan mengirimkan. Jika pendaftarannya berhasil, maka dia akan mengklik pendaftaran berhasil dilakukan. Oke. Nah, si SAM ini akan muncul di sini. Oke, akan muncul, dan kalau misalnya kita mengedit, kita bisa edit di sini. Nah, di sini identitas kita tidak bisa melakukan edit. Mengapa tidak bisa dilakukan edit? Karena identitas di sini adalah primary key. Jadi dia adalah kunci penentunya. Jadi nggak bisa dihapus ataupun diganti ataupun sebagainya. Jika memang mau diganti, maka si admin yang nanti selanjutnya harus mengkonfirmasi dulu kepada kita agar kita bisa melakukan ID-nya secara langsung melalui database-nya. Begitu. Kemudian di sini nama Samuel kita misalkan ganti menjadi Samuel Billy atau username-nya 1sam456. Nah, di sini akan melakukan perbarui data, dia akan mengirimkan, pembaruan berhasil dilakukan, dan dia akan mengganti ke Samuel Billy sam456 dan sebagainya. Dan kemudian kalau untuk fungsi hapusnya sendiri, ini sama seperti di SAM, bedanya di value submit hapusnya ini ada isinya OP, titik 2, kemudian konfirmasi hapus,
ada titik 2 hapus, terus lalu kemudian dia mengambil nilai NIK-nya. Nah, jadi nanti setelah ada value di submit ini hapus dan sebagai hapus OP dan NIK-nya, nanti akan dipecah lagi menggunakan fungsi explode yang nanti akan digunakan sebagai variabel penentu pada saat di file PHP itu. Jadi ada nanti variabel penentu buat eksekusi fungsi tersebut. Nah, ini kalau misal kita hapus, dia di sini ngirim. Nah, edit stuff.php, penghapusan data berhasil dilakukan. Oke. Sebentar. Harusnya ini udah kehapus. Sebentar. Kayaknya ada bug sedikit. Boleh saya bicara? Mungkin di sini ada sedikit bug ya. Apabila tombol hapusnya itu diklik, nanti akan muncul pop-up. Nah, di situ konfirmasi penghapusan. Apabila yakin admin akan menghapus akun si operator tersebut, maka diklik. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul pop-up konfirmasi yang isinya bahwa si data atau si akun dari operator ini terhapus. Nah, seharusnya si SAM ini, SAM 456 ini, dari terhapus di sini. Mungkin ada sedikit bug yang terjadi sehingga si akun SAM ini masih tetap muncul di sini. Mungkin di database-nya itu sudah terhapus. Dilanjutkan. Nanti sebenarnya masih ada banyak pengurangan, jadi harus itu lagi. Sebenarnya tadi saya udah uji coba hapus ini, sebenarnya berhasil dihapus, tapi ini harusnya kehapus. Oke, kita lanjut aja ke user. Nah, di user ini ada 3 akun. Oke, silakan Vicky. Penjelasan untuk front end-nya. Dari sisi front end, sebenarnya panel admin untuk menu operator user itu sama, karena si admin di sini tuh bertugas untuk mengelola data. Hanya saja admin tidak bisa menambahkan akun baru dari user, karena user apabila ingin mengakses DGR ini, dia harus daftar sendiri. Jadi tidak bisa si admin tersebut, bahkan operator juga tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi admin dan operator itu tidak bisa menambahkan akun user. Hanya si user itu sendiri yang bisa daftar. Nah, oleh karenanya button yang ada di menu admin user ini hanya ada edit dan juga hapus. Untuk edit, dia sama seperti operator, akan muncul form data-data dari si user tersebut bisa kita edit. Nah, untuk hapus, nanti ketika buttonnya diklik akan muncul konfirmasi penghapusan. Mungkin bisa dijelaskan, Han? Untuk sebelumnya sama seperti yang tadi, jadi edit ini hanya buat ngedit. Nah, ini sama identitas juga bersifat sebagai primary key, jadi dia tetap tidak bisa dirubah. Dan ini juga sebenarnya bukan form input, hanya teks biasa, jadi nggak bisa dirubah. Dan ini misalkan nama Vicky Aditya. Ganti, nah nanti dia akan dikirimkan lagi ke perbarui data, nanti dia akan munculkan script alert gitu, perubahan berhasil dilakukan. Oke, nah setelah melakukan perubahan, nanti dia akan muncul diganti namanya di Vicky Aditya. Dan ini kalau misalnya hapus harusnya sama, yakin hapus user, yakin. Nah, sama, berarti dia nanti bakal menghapus data user si Vicky tadi. Sama kayak seharusnya seperti tadi juga di operator, tapi seperti di operator ada bug. Jadi sebenarnya fungsinya sama kayak tadi, dia bakal menghapus si user tadi dengan cara menggunakan struktur query language-nya delete, nanti delete dari from table-nya, kemudian dia menggunakan primary key-nya yaitu ID user sebagai penanda user mana yang akan dihapus. Jadi seperti itu mungkin penjelasannya.
back end ya, nggak terlalu susah sih sebenarnya. Ya, Begitu. di sini saya akan menekankan satu hal ya. Ini project ini masih perlu banyak dikembangkan. Kenapa saya bilang masih perlu banyak dikembangkan? Satu, masih ada beberapa logika yang memang belum kami terapkan, ya Han ya? Iya. Yang kedua, ada sedikit beberapa bug seperti operator sebelumnya. Seharusnya data yang sudah terhapus akan hilang dari list tabel seperti halnya baru saja yang ditampilkan pada di data user. Dan yang ketiga, mungkin karena ini kekurangan kami dan kurangnya pengalaman serta wawasan kami, sehingga masih banyak kekurangan. Mungkin ada sepatah kata yang akan disampaikan oleh Rehan. Mungkin mohon maaf jika bisa dalam pendemoan aplikasi, pendemoan web kami ini masih ada kekurangan. Karena sejujurnya kami bangun build web ini baru pertama kali, jadi mohon maaf bila misalnya masih banyak kurang, masih banyak bug, masih banyak fungsi yang tidak diterapkan. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami saja sungguh terkaget-kaget sudah bisa seperti ini gitu. Bisa Tapi menyelesaikannya sampai sejauh ini. Ya, mungkin kami berdua sendiri tertarik ke depannya untuk mengembangkan proyek ini sampai benar-benar memang menjadi sebuah produk ladang ataupun bisnis. Ya, seperti itu. Karena menurut analisa kami berdua, proyek kami ini mempunyai ekonomi visibility, ya betul? Kelayakan ekonomi cukup tinggi. Iya. Mungkin apabila ada yang ingin melihat dokumennya, nanti akan disertakan mungkin ya? Atau mungkin ada yang tertarik untuk melanjutkan dari proyek kami, silahkan bisa menghubungi kami. Karena kami juga ingin melanjutkan dan mengembangkan menjadi suatu hal program yang mungkin, aplikasi yang mungkin akan dikenal oleh orang banyak dikarenakan kemudahan aksesnya. Jadi itu saja pendemoan. Apakah sudah selesai, benar? Mungkin untuk bagian logout sama sebelumnya, dia bakal balik lagi ke index. Oke, Dan dia akan jelaskan dulu untuk logout. Menghancurkan session yang sudah ada. Logout, Di-destroy, dihancurkan sessionnya, kemudian dikembalikan. Dan Anda belum login, silahkan login kembali. Itu mungkin. Bisa ke menu home. Index. Mungkin selesai ya demo kita. Iya. Yeah. Jadi itu demo tentang DGR, Dream Game Room. Ya, seperti namanya, Dream Game Room. Jadi sebuah ruangan, ya mimpi ruangan kita lah tentang game. Mengapa seperti ini? Karena kami berdua sendiri punya pengalaman yang sedikit kurang mengenakan apabila datang ke tempat peminjaman komputer tersebut. Makanya kami menemukan sebuah ide serta solusi di mana kenapa tidak kita membuat produk seperti DGR ini gitu. Nah, mungkin sebenarnya kami membuat tentang About Us, mungkin bisa diklik About Us-nya tentang kami di sini. Bisa dibilang profil sederhana kami. Ya, sebenarnya ini profil sederhana kami. Sebenarnya ingin membuat sebuah profil portofolio yang terlihat wah dan segala macamnya. Hanya saja mungkin kami terkendala di mana waktu. Ya, betulan. Waktu pengerjaannya cukup sedikit dan ya. Dan mungkin ilmunya yang masih kurang. Ya, mungkin butuh penambahan waktu juga serta penambahan pengetahuan yang lebih jauh. Seperti itu mungkin. Jadi ini sebenarnya profil sedikit tentang kami, profil singkat tentang kami. Ditutup atau gimana? Ya, silakan. Ya. Jadi itu saja penjelasan demo tentang Dream Game Room kami. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.